Oke, untuk nomor 1, diketahui ada sebuah mobil, kemudian melaju di lintasan itu ya. Nah, titik awalnya dia di A, kemudian dia melaju ke kanan menuju B. Oke, kalau ke kanan berarti kalau berdasarkan arah mata angin ya, atas adalah utara, kanan adalah timur, ini selatan dan ini barat. Tuh arah mata angin ya, dipahami dan diingat-ingat. Nah, berarti ini mobil ke timur menuju ke B, sedangkan jarak dari A ke B itu adalah 80 km. Nah, setelah sampai di B, dia mobil bergerak ke kiri sampai ke titik C sini ya, sejauh 30 km. Oke, yang ditanyakan pertama jaraknya. Jarak kemarin adalah panjang lintasan, berarti dari AB ditambah ke BC. AB-nya adalah 80 km tambah BC 30 sama dengan 110 km. Kemudian B, perpindahan itu kemarin perubahan posisi awal dan akhir, berarti awalnya di A, akhirnya di C, berarti perpindahan adalah panjang AC. Berapa panjang AC? Kita bisa melihat angka-angka ini, berarti 80 km dikurangi 30 km. Berapa? 50 km ke timur ya. Jangan lupa kalau perpindahan adalah punya nilai dan juga mempunyai arah. Baik, soal nomor 2. Oke, ini nomor 2. Oke, di situ ada ilustrasi gambar di mana ada rumah dan juga ada sekolah ya. Nah, di sini diceritakan bahwa ada siswa, dia berjalan dari rumahnya ya, ini menuju ke sekolah. Nah, mula-mula dia bergerak ke kanan, oke, ke sini ya. Nah, kemudian dia bergerak ke bawah atau ke selatan, dan dia bergerak ke kiri sampai di sekolah di sini. Oke. Nah, setelah diukur ternyata jarak dari rumah ke titik ini, misalkan kita ini kasih titik A, ini titik B, jarak dari AB atau panjang AB yaitu 500 meter ya. Kemudian jarak dari B, misalkan ini kita misalkan C, adalah 300 meter. Nah, dari C ke titik D, ini di sekolah, itu adalah 100 meter. Oke. Nah, kita disuruh menentukan apa? Yang pertama, jarak. Oke, jarak ya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti siswa itu menempuh lintasan AB ditambah BC ditambah CD. AB ditambah BC CD. AB berapa? B adalah 500 ditambah 300 ditambah 100 sama dengan 900 meter. Kemudian perpindahannya berapa? Perpindahan, oke ya, perpindahannya berapa? Perpindahan adalah perubahan posisi awal dan akhir. Posisi awalnya di A, akhirnya di D. Oke, sehingga kita tarik garis dari A ke D ya, misalkan segini. Nah, berapa panjangnya? Kan kita harus tahu. Nah, di sini saya gambarkan ulang ya, bahwa
Akan saya gambar di sini. Oke. Nah, seperti ini. Ini A, ini B, C dan D. Oke, kalau kita kasih garis seperti ini, nah, di sini adalah misalkan E ya, maka akan membentuk segitiga ya, siku-siku. Nah, oke, berarti kita bisa menentukan panjang AD sebagai perpindahan, di mana AD kuadrat sama dengan, ini dengan teorema Pythagoras ya, AE kuadrat ditambah ED kuadrat. Oke, AD kuadrat sama dengan AE kuadrat di sini berapa? Berarti ini 400 meter ya. Di sini 300. Oke. 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. AD sama dengan akar 16. Oke, ditambah 9 ya. AD sama dengan akar 25. Nah, AD sama dengan berapa? 500 meter. Oke ya, ini perpindahannya. Jadi menggunakan teorema Pythagoras. Oke, seperti itu. Oke, soal nomor 3. Soalnya adalah pada soal nomor 2, jika waktu yang ditempuh oleh anak itu 30 menit, artinya dia berjalan dari rumah ke sekolah 30 menit ya, maka berapa kelajuan dan kecepatannya. Oke, jadi diketahui jaraknya tadi 900 meter, perpindahannya 500 meter, dan waktunya adalah 30 menit. Nah, biasanya kalau meter-meter, di sini menit, ini kita harus ubah dulu ke detik. Berapa? 30 dikalikan 60. Kalau 1 menit 60 detik. Hasilnya adalah 1800 sekon ya, per detik. Nah, yang ditanya yang pertama adalah jarak, yang kedua adalah yang ditanyakan pertama adalah kelajuan, yang kedua adalah kecepatan. Oke, jawab. Oke, kelajuan, kemarin kelajuan definisinya adalah jarak ya dibagi waktu. Oke, jarak. Nah, jaraknya berapa? 900 dibagi waktunya 1800 meter sekon. Berapa? Ya, tinggal kita coret 9 dibagi 18 setengah ya. 0,5 meter per sekon. Ini kelajuannya. Kemudian kecepatannya berapa? Kecepatan berhubungan dengan perpindahan dibagi waktu. Oke, sama dengan perpindahannya adalah 500 dibagi meter ya, dibagi 1800 sekon, menghasilkan berapa? Coba dihitung ya, kalian menghitung. Hasilnya adalah 0,28 meter per sekon. Oke, itulah bedanya kelajuan dan kecepatan ya. Kelajuan berhubungan dengan jarak, kecepatan berhubungan dengan perpindahan. Oke, pada soal nomor 4, seorang siswa dia mengendarai sepeda motor dari keadaan diam ya selama 5 detik. Nah, pada selang waktu 5 detik itu
kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Berarti delta V, perubahan kecepatan dari 0 ya sampai ke 5 meter, berarti kita tulis 5 meter per sekon. Kemudian selang waktunya adalah 5 sekon. Nah, berarti ini mengalami percepatan. Yang tadinya diam, kemudian kecepatannya bertambah. Berarti ini mengalami percepatan atau perubahan kecepatan seperti itu ya. Yang ditanya adalah berapa nilai percepatan ya. Maka dari definisi percepatan, A adalah perubahan kecepatan delta V dibagi selang waktu delta T ya, sama dengan 5 bagi 5 meter per sekon bagi 5 sekon sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Oke. Berarti si anak tersebut mengalami percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat.